Hai sobat muda, siapa sih yang tidak kenal dengan kota Tangerang, Banten? Kota industri yang memiliki banyak tempat bersejarah di dalamnya. Bahkan beberapa di antaranya menjadi tempat wisata kebanggaan masyarakat kota tersebut. Salah satunya Masjid Jami Kalipasir. Terletak di Kelurahan Sukasari, tepatnya berada di pinggir aliran Sungai Cisadane, Masjid Jami Kalipasir dikenal sebagai masjid tertua dan memiliki sejarah panjang penyebaran agama Islam di Tangerang loh. Masjid ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1500-an Masehi. Jadi saat ini sudah berusia lebih dari 455 tahun dan tetap berdiri kokoh di tengah permukiman masyarakat. Nah, kali ini tim Indonesia akan mengajak sobat muda berkunjung ke Masjid Jami Kalipasir untuk melihat secara langsung keindahan bangunan dan menelusuri jejak sejarah yang masih tersimpan. Penasaran? Yuk ikuti perjalanan tim Indonesia. Sobat muda, sebelum melihat bagian dalam masjid, yuk kita bahas sedikit tentang sejarah Masjid Jami Kalipasir. Tahukah kamu, Masjid Jami Kalipasir sudah ditetapkan menjadi cagar budaya Kota Tangerang. Menurut anggota Dewan Kemakmuran Masjid, Raufi Syarofi, Masjid Jami Kalipasir awalnya digunakan sebagai tempat persinggahan ulama terdahulu, yakni utusan Kerajaan Pajajaran untuk menyebarkan Islam di wilayah kerajaan. Kala itu, masjid ini merupakan tempat bertapa dari seorang ulama keturunan kerajaan pada zaman Maulana Hasanuddin yang melakukan perjalanan dari Bogor ke arah utara Jawa Barat melewati Sungai Cisadane. Nah, sobat muda, pendiri Masjid Kalipasir adalah para pemimpin kota Tangerang pada masa itu. Salah satunya adalah Temanggung Pakuwijaya yang memperbesar bangunan Masjid Jami Kalipasir pada tahun 1671. Yuk, kita beralih ke bagian depan masjid. Memiliki arsitektur yang sederhana dengan cat yang didominasi warna putih dengan genteng berwarna hijau mampu menambah eksotisnya bangunan Masjid Jami Kalipasir. Bangunan yang masih terlihat kokoh ini ternyata berdiri di kawasan Muslim yang sejak dahulu sudah menempati daerah ini. Hal ini diketahui berdasarkan catatan baik secara tutur atau dokumen terkait seperti pada dokumen VOC tahun 1780 dan dokumen kolonial Belanda di awal tahun 1900 yang pernah menguasai wilayah Tangerang. Sekarang kita beralih ke bagian atas masjid, yakni kubah Masjid Baluarti, pemberian Sultan Banten. Sobat muda, kala itu Kesultanan Banten memberikan Baluarti, yaitu tanda kekeluargaan Kalipasir dengan Kesultanan Banten. Baluarti tersebut dipasang di atas Masjid Jami Kalipasir sebagai kubah masjid dan masih bisa terjaga dengan baik sampai saat ini. Terbuat dari tanah hitam, Baluarti merupakan ciri dari Banten yang memiliki sejarah kekerabatan dari sebelum Kesultanan Banten. Ciri tersebut dapat dilihat dari ornamen atau simbol-simbol yang tertera pada Baluarti. Salah satu simbol yang sangat khas adalah simbol atau lambang burung merak. Lambang ini sudah digunakan sebelum masa kesultanan dan sering diterapkan dalam lambang-lambang kapalnya. Jadi sobat muda, kubah tersebut merupakan artefak atau peninggalan tertua yang kini terlihat diwarnai dengan warna emas untuk menutupi bagian coraknya yang sudah terkikis usia. Sobat muda, seiring berlalunya waktu, kota Tangerang terus berganti kepemimpinan. Hal tersebut juga tercatat dalam sejarah pembangunan Masjid Kalipasir di kota Tangerang hingga di tahun 1904, yaitu saat dibangunnya menara untuk Masjid Kalipasir yang juga ditandai dengan berakhirnya gelar Arya dalam kepemimpinan Raden Arya Idar Dilaga di kota Tangerang. Kesan sakral bisa terlihat jelas dari bangunan Masjid Jami Kalipasir ini. Tetapi, tahukah kamu sobat muda, ternyata di kawasan masjid, tepatnya di sisi barat masjid, terdapat pemakaman umum untuk masyarakat sekitar. Setidaknya ada 3 makom atau tingkatan derajat seseorang yang dimakamkan di sini, yaitu pendiri Masjid Kalipasir, ulama dan umaro atau pemimpin pemerintahan, serta masyarakat umum. Tidak hanya itu, di kompleks makam juga terdapat sejumlah makam dari keturunan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Ada juga makam dari Raja Sumedang terakhir yakni Pangeran Gesan Ulun
istri Sultan Agung Tirtayasa Nyi Raden Urya Negara, hingga tokoh Palang Merah Indonesia yang ikut bergerilya di Balaraja, Banten. Sobat muda, yuk kita beralih ke bagian dalam masjid. Suasana sejuk, tenang, dan sakral bisa dirasakan saat tim Ed Indonesia memasuki bagian dalam masjid Jami Kalipasir. Ornamen dalam masjid yang bergaya klasik sederhana dengan tiang penyangga di tengah masjid pun seakan menyambut kami. Sobat muda, meski sudah beberapa kali mengalami perubahan dan pemugaran, Masjid Jami Kalipasir tetap menyisakan bangunan utamanya, yakni 4 buah pilar kayu berwarna hitam yang menyangga kubah masjidnya. Namun, pilar kayu jati kini harus disanggah dengan besi anti karat, karena salah satu dari 4 tiang setelah dikembalikan kepada bentuk aslinya sudah tidak menempel ke tanah dengan jarak kurang lebih 15 cm. For your information nih sobat muda, dari 4 pilar ini, 1 diantaranya merupakan pemberian dari Kanjeng Sunan Kalijaga kala itu. Tidak hanya itu, dalam perjalanan sejarah Masjid Jami Kalipasir sudah mengalami perbaikan dan perubahan kepemimpinan. Sehingga bangunan masjid sudah mengalami perluasan dan perbaikan berkali-kali dari masa ke masa dan tidak terlihat lagi bahan aslinya. Beberapa bangunan yang berubah seperti bagian mimbar, pintu, dan tempat imam yang mengalami perbaikan namun bentuknya masih menyerupai bentuk aslinya. Sobat muda, for your information, Masjid Jami Kalipasir juga memiliki tradisi pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana DKM dan warga Kalipasir selalu melakukan arak-arakan perahu dari masjid mengelilingi kampung sampai kembali lagi ke masjid. Perahu tersebut diberi nama Safinatun Najah Wasalamah yang artinya bahtera keselamatan. Biasanya perahu tersebut berisi buah-buahan, cenderamata, dan perangkat ibadah. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang melambangkan datangnya umat Islam dan perjuangan penyebaran agama Islam melalui jalur perairan. Nah sobat muda, bagi kamu yang ingin berkunjung ke Masjid Jami Kalipasir untuk beribadah, berziarah makam, atau bahkan hanya sekadar melihat dan menikmati indahnya masjid tertua kota Tangerang sambil berwisata sejarah, pihak DKM Masjid Kalipasir mengimbau untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga sikap sopan santun, dan saling menghormati satu sama lain.